Baiklah, nama saya Steve Tuaidan. Saya berasal dari Desa Lembean, Kecamatan Koditan, Kabupaten Minahasa Utara. Dan saya adalah seorang pembuat alat musik kolintang. Nah, awal mula saya memang merupakan turunan dari pemain kolintang. Karena desa ini adalah disebut-sebut orang desa kolintang. Tapi memang awalnya saya memiliki latar belakang yang lain, belum ada ketertarikan di kolintang. Walaupun ada otodidak musik, tetapi ketertarikan di kolintang masih sangat kecil. Nah, jadi latar belakang saya latar belakang teknik sipil, kemudian saya pernah mengajar hampir 10 tahun menjadi pengajar juga sebagai dosen di Universitas Terbuka dengan mata pelajaran yang agak berlainan dengan profesi saya saat ini, yaitu saya mengajar matematika dan fisika. Nah, tapi karena memang kita di Kampung Kolintang, saya sering udah ikut-ikut dengan senior-senior saya yang pemain kolintang untuk ikut-ikut perform. Tapi nanti saya di tahun 2000-an, 2008, 2009 mulai tertarik untuk menekuni kolintang secara penuh, dan saya mulai membuat kolintang itu di tahun 2012. Dan saya memang full sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain saya dan sudah full untuk menekuni bisnis pembuatan kolintang. Alat pertama yang saya buat itu terus terang dibeli oleh teman saya. Walaupun dengan harga yang cukup murah, tetapi pada waktu itu sangat menolong saya untuk kembali membeli kayu, menjadi modal saya untuk membuat paket set selanjutnya. Nah, kemudian muncul pesanan 1, 2, 3, dan akhirnya ada pesanan yang cukup banyak, yaitu kalau tidak salah ingat itu 22 set dari beberapa sekolah. Nah, jadi dalam jangka waktu 3 bulan saya harus membuat 22 set pesanan dari sekolah dan beberapa instansi. Nah, di situ memang menjadi pijakan saya untuk belajar lebih telitilah dalam membuat kolintang, karena awal itu saya sudah membuat 20 set. Seperti itu, dan dibawa ke sekolah-sekolah. Untuk pengalaman pembuatan kolintang sendiri, kalau pesanan orang-orang, tetap dalam 1 bulan itu tetap ada saja yang pesan. Jadi minimal tetap 1 bulan itu bisa terproduksi 1 set. Kalau banyak bisa 2, bahkan ada yang pernah 3. Nah, biasanya banyak kalau ada pesanan dari instansi, misalnya dari sekolah, tadi sekolah ada misalnya beberapa sekolah pesan, 10 sekolah atau 15 sekolah, 20 itu banyak. Dan dibuat dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, semenjak COVID memang penurunan drastis. Karena ada yang sudah pesan, batal. Ada yang sudah kasih panjar, diminta lagi panjarnya. Karena ya kita tahulah COVID. Dan itu memang sedikit mengganggu. Tetapi tetap ada harapan-harapan ke depan, dan sudah masa endemik ini sudah mulai lagi kembali orang memesan kolintang. Dan untuk sementara ini saya buat 5 set. Ada pesanan 5 set sampai bulan Juli lah harus selesai. Seperti itu. Untuk pembuatan kolintang sendiri sebenarnya menggunakan teknik-teknik pertukangan kayu. Jadi alat-alatnya ada gergaji, martel, palu, circle, ada scrap. Nah, itu bahan-bahannya. Bahan-bahan pertukangan kayu. Nah, untuk bahan sendiri didominasi oleh bahan kayu tentunya. Nah, untuk kayu sendiri kita bisa ambil bisa kayu cempaka atau kayu banderan atau sejenis. Tentunya kita harus memilih kualitas bahan yang baik. Nah, untuk bahan-bahan yang lain seperti roda, lem, selang, cat, paku, dan kita bisa dapatkan di toko-toko seperti biasa. Gitu. Artinya tidak ada kendala kalau untuk alat dan bahan. Untuk harga sendiri, kolintang dari Prima Vista yang saya buat itu masih harga yang sangat terjangkau. Yaitu 1 set itu 45 juta. Artinya masih ada
pembuat-pembuat kolintang yang menjual kolintang dengan harga yang lebih mahal, tapi ada juga yang membuat kolintang dengan harga yang lebih murah. Nah, kenapa saya mematok harga 45 juta? Karena saya menghitung dengan kos produksi yang saya keluarkan untuk membuat satu set. Saya harus memerlukan kayu 2 kubik dengan harga 8 sampai 10 juta. Kemudian saya harus membayar orang kerja di kisaran 8 juta. Kemudian saya harus melengkapi dengan bahan-bahan tambahan seperti roda, lem, paku, cat, dan lain-lain. Sehingga kos produksi satu set alat kolintang itu bisa mencapai 20 juta. Maka saya menjual produk saya itu, produk Prima Fiesta Kolintang dengan harga 45 juta. Memang ada yang tawar-tawar, tetapi ya minimal itu tawar 40 lah gitu. 40 saya kasih. Kalau udah di bawah itu biasanya saya memberikan rekomendasi membeli kepada teman-teman lain yang produknya lebih murah. Nah, biasanya kendala di pembayaran. Ada yang kasih DP, kemudian untuk pelunasan agak susah. Nah, biasanya itu di sekolah-sekolah. Karena dipahami bahwa sekolah itu tidak memiliki, biasanya mereka harus menunggu dana BOS dan dana apa-apalah. Nah, biasanya terhambat di situ. Tetapi secara umum bisa diatasi. Secara umum bisa diatasi. Untuk maintenance dan servis sendiri saya memang ada layanan. Apalagi untuk pihak-pihak yang membeli kolintang dari saya. Karena untuk kolintang-kolintang buatan saya itu sudah standarisasi nasional dari segi rentang nada dan ukuran-ukuran bila. Jadi misalnya ada bila satu yang hilang, tinggal dipesan aja bilanya benyo di E kedua, itu sudah disiapkan karena ukurannya sudah sama. Misalnya juga ada sekolah yang bermasalah di rodanya tercabut, tetap melayani. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan instansi-instansi atau sekolah lain yang sudah ada kolintang yang pesan dari produk lain, tetapi minta tolong untuk saya servis, itu tetap juga ada layanan untuk servis. Ya, untuk satu set kolintang itu dibuat selama 2-3 minggu. Dan untuk pembuatan satu set kolintang itu dalam waktu 2-3 minggu dikerjakan oleh 2-3 orang. Pembayaran upah ada yang dibayar gaji hari, ada juga yang diborong per set, ya seperti itu. Ada juga yang dibayar per item kerja. Gitu. Jadi untuk gaji hari, misalnya satu orang dibayar satu hari berapa. Nah, biasanya satu orang itu dibayar per hari 200.000 per hari. Nah, kalau untuk borongan kerja bisa sampai 7 juta per set, 7-8 juta per set. Nah, bisa juga per item kerja. Nah, pembuatan kolintang ini terbagi dari beberapa item kerja. Ada pembuatan kotak resonansi, pembuatan bilahan, dan finishing termasuk cat. Nah, kita tinggal lihat kebutuhannya apa. Jadi kalau total borongan itu 7-8 juta, kita tinggal bagi. Jadi kalau pembuatan kotak resonansi bisa 2,5 juta sampai 3 juta. Kemudian pembuatan bilahan bisa 2 juta sampai 3 juta. Kemudian untuk cat bisa sampai 2 juta. Seperti itu. Gaji hari, borongan maupun kerja per item
itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu kerja. Cuman biasanya yang borongan itu lebih cepat karena mereka bisa kerja malam juga. Saya kan membuat biasanya ada 2 sampai 3 set sekalian kerja. Nah, saya tinggal lihat kebutuhan untuk dari segi waktu, dari segi permintaan, tinggal melihat kebutuhan itu. Pekerjaan atau bisnis pembuatan kolintang ini saya sudah jalankan kurang lebih 10 tahun. Dan tentunya ini sudah membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang baik di Lembean maupun di Leilem. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kolintang ini merupakan pekerjaan tukang kayu. Tetapi dengan kayu-kayu ini dibuat kolintang, dia sudah membuat kayu-kayu ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman buat meja mungkin harganya cuma murah, tapi dengan pembuatan kolintang ini harga produk ini menjadi lebih mahal. Sehingga bisnis pembuatan kolintang ini sudah bisa memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat. Jadi pekerjaan kolintang ini terdiri dari beberapa tahap pekerjaan. Jadi pekerjaan pembuatan kotak resonansi, pembuatan bilah, kemudian finishing, dan ada satu lagi pekerjaan yang ini expert sifatnya. Jadi pekerjaan tuning atau stem. Nah, yang stem ini memang tidak semua orang bisa stem. Jadi orang-orang kerja yang teman-teman ini mereka belum bisa gitu. Jadi yang stem ini masih harus saya. Nah, untuk penyeteman, kalau dahulu-dahulu yang pembuat kolintang itu mereka cuma pakai kekuatan pendengaran, cuma pakai alat musik misalnya harmonika, gitu. Kalau sekarang kita udah pakai aplikasi, jadi lebih cepat. Kalau aplikasi orang bilang ambil dari mana ya, tinggal diinstal saja di Android. Oke. Kita lihat langsung. Oke, Krois kita buat dia jadi A. Mesti sabar sekali. Oke. Oke, masih. Lewat sedikit. Jadi kalau mau merendahkan ambil di tengah, kalau mau tinggi ambil di samping. Tapi sedapat mungkin menghindari ambil di samping. Oke. Untuk perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait sudah ada. Tetapi tentunya harapan kami harus lebih ditingkatkan lagi karena ini merupakan aset daerah dan sementara diusulkan untuk menjadi kekayaan budaya tak benda milik dunia asal Minahasa Sulawesi Utara ke UNESCO. Dan ada satu organisasi yang sangat intens dalam memperhatikan kolintang ini, yaitu Pinkan Indonesia. Itu Persatuan Insan Kolintang
Nasional Indonesia. Nah, melalui organisasi ini mereka menjadi motor penggerak untuk mengusung Kolintang ini ke UNESCO. Dengan adanya perkembangan teknologi dan modernisasi, sebenarnya itu bukan merupakan penghalang yang besar. Itu justru menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagaimana berusaha sedapat mungkin untuk meningkatkan kualitas. Jadi di sini bagaimana kita, kalau dari segi pembuatan kolintang, bagaimana kita itu meningkatkan kualitas pembuatan kita supaya bisa bersaing dengan alat-alat musik yang lain, seperti itu. Jadi istilah kata, kalau membuat kolintang itu jangan buat asal-asalan lah gitu. Dipilih dari bahan kayu yang baik, kemudian presisi, kemudian dalam pembuatan kolintang ini harus terus melakukan riset gitu. Jangan cuma terpaku pada satu pandangan, harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Dari sisi permainan juga kita harus lihat bahwa harus bagaimana kita melakukan regenerasi. Karena kolintang ini walaupun dia tradisional, tetapi bagaimana kita membuat sebuah pola sehingga dia bisa digemari oleh anak-anak muda. Sehingga regenerasi itu terus berjalan. Kolintang itu tetap ada penghargaan. Tetapi kalau prestasi komunitas itu kita udah banyak. Juara-juara dari tahun 2013 sampai dari Piala Ibu Negara sampai Piala Presiden. Dan juga ada apresiasi-apresiasi dalam negeri maupun luar negeri, tapi itu dari sisi permainan. Untuk kolintang sendiri yang merupakan kebanggaan karena kolintang saya sudah ada di Serbia, sudah ada di Moskow, sudah ada di Tokyo, bahkan terakhir sudah ada di Milan. Ya, untuk pemasaran sendiri sebenarnya memang masih dari mulut ke mulut. Nah, komunitas kolintang sendiri sebenarnya tidak banyak, jadi kita saling mengetahui lah satu dengan lain. Untuk pesanan-pesanan khusus di luar daerah atau di luar negeri, biasa kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, karena biasanya pemerintah itu yang memiliki jaringan. Kalau dalam negeri sendiri mereka memiliki jaringan dengan daerah-daerah lain gitu. Nah, kalau ke luar negeri, mereka memiliki jaringan dengan kedutaan-kedutaan KBRI di negara masing-masing. Nah, misalnya mereka ada kegiatan di negara A, negara B, negara C. Nah, biasa mereka mencari orang yang sudah mereka percaya dari sisi kualitas produk dan dari sisi permainan. Nah, mereka mencari orang-orang yang mereka percaya seperti itu. Nah, biasanya juga jika kita perform di luar daerah bisa di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, setelah perform, kolintang itu sudah dibeli oleh pihak yang memfasilitasi kami untuk pergi ke daerah tersebut. Nah, contoh di Milan, kita main di Milan, setelah pulang mau dibawa juga ya langsung dibeli oleh kedutaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya kita juga memakai media sosial untuk memasarkan produk-produk kita, karena memang zaman sekarang sudah zaman medsos. Tentunya yang paling utama adalah kita harus menjaga kualitas dari produk kita sendiri agar bisa orang dipercaya secara berkelanjutan seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali yang bertanya apakah ada prospek untuk menambah bisnis di bidang lain atau mungkin di alat musik yang lain. Kalau saya terus terang, kolintang ini sudah menjadi way of life. Dan saya akan lama lah dengan kolintang ini. Karena untuk menekuni pengembangan kolintang ini memang harus benar-benar harus fokus. Tidak bisa dua-dua pikiran gitu. Dan tentunya harapan ke depan, kolintang itu bisa semakin dikenal oleh dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi untuk saya ya tetap kolintang lah. Saya belum berpikir untuk alat musik yang lain. Tentunya untuk bisnis alat musik tradisional sendiri,
saya rasa itu kedepannya akan berkembang. Apalagi di negara kita sendiri sangat diprioritaskan untuk UMKM dan ekonomi kreatif. Dan ada beberapa pengalaman kami perform di luar negeri dan melihat perkembangan ekonomi kreatif di luar negeri, di negara-negara yang berkembang dan maju, tetap ada alat musiknya. Maka untuk teman-teman yang mau berusaha di bidang alat musik, khususnya alat musik tradisional, tetap maju. Dan yang paling utama yaitu bagaimana membuat kualitas produk tetap terjaga. Maksudnya jangan buatlah yang asal-asal, buatlah dari menyiapkan bahan baku, dari segala aspek itu haruslah yang the best lah, jangan asal-asal lah. Pokoknya harus mengutamakan kualitas, seperti itu. Dan tentunya harapan ke depan alat musik tradisional bisa ada pasar di negara kita maupun di luar negeri, terutama kolintang. Saya mengharapkan ke depan mungkin kita masuk toko alat musik, sudah ada dijual alat musik tradisional, misalnya kolintang dijual. Bahkan mungkin sudah ada pihak pembiayaan, leasing atau apa yang sudah membiayai, karena ini kan alat dengan harga yang lumayan besar gitu. Nah mungkin ada pihak-pihak sekolah atau pihak-pihak instansi yang bisa memakai fasilitas itu jika belum memiliki biaya yang cukup untuk membeli cash, mungkin bisa melalui proses pembiayaan dari perusahaan-perusahaan leasing atau apalah. Kedepannya harapan saya seperti itu, sehingga bisa bisnis alat musik tradisional ini bisa lebih maju. Sesajuk kamu pagi hari diciptakannya alam ini, negeri yang indah yang ku cinta, Indonesia. Wabah bencana silih berganti, datang dan pergi menerjang